Halo kawan-kawan semua, di dalam sebuah lingkup peradilan, terdapat berbagai macam hal yang harus dilakukan dan pasti akan terjadi tentunya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mulai dari mengajukan sebuah gugatan, pemeriksaan suatu perkara, penyitaan, pembuktian, pemberian suatu putusan, sampai upaya banding untuk mempertahankan suatu hak atas kebenaran yang diharapkan. Di dalam pembahasan kali ini akan memberikan penjelasan yang berkaitan dengan sita jaminan. Sita jaminan itu merupakan penyitaan yang dilakukan oleh pengadilan atas barang bergerak atau tidak bergerak, milik penggugat atau tergugat, untuk menjamin adanya tuntutan hak dari pihak yang berkepentingan atau pemohon sita. Kemudian untuk hal tersebut, selanjutnya akan dijelaskan dalam pembahasan kali ini yang dirumuskan dalam masalah apa yang dimaksud dengan sita jaminan, kemudian apa saja jenis-jenis atau macam-macam dalam sita jaminan itu, dan bagaimana tata cara pengajuan sita jaminan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kepada pembahasan, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Lutfi Firdausi dengan NIM 11830200071. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan tugas UTS daripada mata kuliah Hukum Acara Perdata. Dalam kesempatan kali ini pula, dalam mata kuliah Hukum Acara Perdata, ada yang dinamakan dengan sita jaminan. Kemudian, apa saja agenda pembahasan saya dalam kesempatan kali ini? Yang pertama itu ada mengenai pengertian. Kemudian yang kedua ada mengenai macam-macam ataupun jenis-jenis. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu bagaimana sih tata cara pengajuan sita jaminan ini. Mungkin tanpa berbasa-basi lebih lama lagi, langsung menginjak kepada agenda pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian. Yang dimaksud dengan sita jaminan adalah penyitaan terhadap barang-barang jaminan yang menjadi objek sengketa, baik barang yang bergerak maupun tidak bergerak, milik pihak yang dikalahkan dalam suatu perkara di persidangan. Dalam putusan Witfurbar Bijfurad, pelaksanaan penyitaan terhadap barang-barang jaminan baik bergerak maupun tidak bergerak dapat dilaksanakan dengan cara paksa sebelum tenggang waktu 14 hari lewat. Walaupun ada perlawanan dari pihak yang dikalahkan dalam persidangan berupa banding, dapat dilaksanakan terlebih dahulu tanpa harus menunggu keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau inkrah van gewij. Langsung lanjut kepada pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai macam-macam atau jenis-jenis sita jaminan. Sita jaminan dalam HIR diatur dalam pasal 226 HIR dan pasal 227 HIR. Dari kedua pasal ini, sita jaminan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sita jaminan terhadap barang milik penggugat dan sita jaminan terhadap barang milik tergugat. Langsung kepada yang pertama, yaitu sita jaminan terhadap barang milik penggugat, atau dengan kata lain disebut dengan revindicatoir beslah. Sita revindicatoir ini diatur dalam pasal 226, 227 HIR, kemudian 260, 261 RBG, kemudian 720 sampai 722 RV, dan 728 RV. Dalam pasal-pasal ataupun ketentuan-ketentuan yang sudah saya sebutkan tadi, bahwasanya dalam pasal 226 HIR ditentukan bahwa orang yang mempunyai barang yang tidak tetap
dapat meminta dengan surat atau dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya tempat tinggal orang yang memegang barang itu supaya barang itu disita. Barang yang hendak disita itu harus dinyatakan dengan seksama dalam permintaan itu. Jika permintaan itu dikabulkan, maka penyitaan dijalankannya menurut surat perintah ketua atau tentang orang yang harus menjalankan penyitaan itu dan tentang syarat-syaratnya yang harus dituruti. Maka pasal 197 berlaku juga tentang penyitaan yang dijalankan itu diberitahukan dengan segera oleh panitera pada yang memasukkan permintaan sambil memberitahukan kepadanya bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya. Sebetulnya dalam pasal-pasal yang sudah saya sebutkan sebelumnya, itu satu dengan yang lain pasti bersinambungan atau saling berhubungan. Kemudian mungkin dalam penjelasan selanjutnya ada pasal 260 RBG ditentukan bahwa seorang pemilik suatu barang bergerak dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan orang yang memegang atau menguasai barang itu dengan cara tertulis atau lisan agar dilakukan penyitaan atas barang yang dikuasai itu. Barang yang harus disita harus diterangkan dengan teliti dalam permohonannya itu. Jika penyitaan dikabulkan, maka penyitaan dilakukan dengan perintah tertulis dari ketua. Ditetapkan pula siapa yang harus melakukan penyitaan serta tata cara yang harus diturut dengan mengikuti apa yang diatur dalam pasal 208 sampai 213. Penyitaan yang telah dilakukan segera diberitahukan oleh panitera kepada pemohon sita dengan diberitahukan pula bahwa ia harus hadir pada hari persidangan yang akan datang agar mengajukan dan menguatkan tuntutannya. Orang yang barangnya disita diperintahkan juga untuk hadir pada persidangan itu. Pada hari yang sudah ditentukan, maka persidangan dilakukan dengan cara yang biasa dan diputus tentang hal itu. Jika gugatan dikabulkan, maka sitaan dinyatakan sah dan berharga dan diperintahkan agar barang yang disita diserahkan kepada penggugat. Sedangkan jika gugatan ditolak, maka diperintahkan agar sita diangkat. Dari bunyi beberapa pasal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sita revindicatoir adalah sita jaminan terhadap barang-barang bergerak milik penggugat yang berada di tangan tergugat. Atau maksud dari penyitaan ini untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan pengadilan apabila nantinya putusan pengadilan memutuskan menghukum tergugat untuk menyerahkan suatu barang kepada penggugat. Barang mana adalah milik penggugat sendiri yang berada pada tergugat. Mungkin dalam pembahasan revindicatoir beslah ataupun sita jaminan milik barang penggugat itu hanya itu yang bisa saya sampaikan. Menginjak kepada jenis-jenis atau macam-macam yang selanjutnya, yaitu ada yang dinamakan dengan konservatoir beslah atau sita jaminan barang milik tergugat. Yang dimaksud dengan sita konservatoir adalah jaminan terhadap barang-barang milik tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang dijadikan jaminan untuk pelunasan hutang atau pemenuhan prestasi. Untuk dapat mengajukan penyitaan terhadap barang-barang baik barang bergerak maupun tidak bergerak milik debitur yang dijadikan jaminan dalam suatu perjanjian atau utang piutang, umumnya debitur tidak memenuhi isi dari perjanjian yang telah disepakati bersama, sehingga dalam praktiknya seringkali terjadi sengketa yang penyelesaiannya harus diselesaikan melalui pengadilan negeri. Pengajuan surat permohonan sita konservatoir dapat dilakukan melalui surat gugatan dan dalam petitum juga dimohonkan tentang sita jaminan atau sita konservatoir ini.
dapat dijadikan satu dengan surat permohonan gugatan yang dibuat oleh penggugat. Tetapi bila mana permohonan sita konservatoir dibuat setelah surat permohonan gugatan masuk atau setelah didaftarkan di pengadilan negeri maupun setelah sidang dimulai, maka permohonan tersebut diajukan dengan surat biasa yang ditujukan kepada ketua pengadilan negeri. Di samping itu, surat permohonan sita konservatoir juga dapat diajukan dengan lisan di dalam persidangan. Kemudian, pengajuan permohonan sita konservatoir yang sedang dalam taraf banding, permohonannya ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Selanjutnya, Ketua Pengadilan Negeri akan meneruskan surat permohonan penggugat tentang sita konservatoir kepada Ketua Pengadilan Tinggi yang sedang memeriksa perkaranya di tingkat banding. Apabila surat permohonan penyitaan tersebut disetujui oleh Ketua Pengadilan Tinggi, maka Ketua Pengadilan Tinggi menetapkan dan memerintahkan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk melaksanakan sita konservatoir terhadap barang-barang bergerak maupun tidak bergerak sesuai permohonan penggugat. Adapun mungkin dalam sita konservatoir itu terdapat 4 macam, antara lain terhadap barang-barang bergerak milik debitur, kemudian barang-barang tidak bergerak milik debitur, kemudian ada terhadap barang bergerak milik debitur yang berada di tangan pihak ketiga dan atau telah dipindah tangankan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditor. Kemudian yang terakhir itu ada terhadap barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik kreditor yang tidak memenuhi prestasi kepada debitor sesuai dengan perjanjian kredit yang telah ditentukan. Kemudian juga apa sih maksud daripada diajukannya permohonan sita konservatoir ini? Yaitu agar supaya benda bergerak yang dijadikan jaminan oleh debitur tidak sampai dihilangkan atau digelapkan selama dalam proses persidangan berlangsung. Dalam persidangan bila mana gugatan kreditor dikabulkan oleh pengadilan negeri, maka barang-barang yang disita tersebut dapat disahkan dan diserahkan kepada kreditor. Tetapi apabila gugatan tersebut tidak dikabulkan oleh pengadilan negeri, maka penyitaan terhadap barang-barang yang menjadi jaminan dibatalkan dan barang yang telah disita dikembalikan kepada debitor. Mungkin itu juga yang bisa saya sampaikan mengenai konservatoir beslah ataupun sita jaminan milik barang milik tergugat. Kemudian untuk selanjutnya, jika disimpulkan secara ringkas, maksud dari penyitaan ini untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan pengadilan apabila nantinya putusan pengadilan memutuskan menghukum tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada penggugat, yaitu dengan cara menjual barang milik tergugat yang disita tersebut, dan uang hasil penjualan digunakan untuk membayar utang tergugat kepada penggugat. Itu mungkin dari penjelasan penjelasan mengenai jenis-jenis ataupun macam-macam yang ada dalam sita jaminan. Menginjak kepada pembahasan selanjutnya, yaitu kepada tata cara pengajuan. Mungkin dalam tata cara pengajuan itu, penggugat dapat mengajukan permohonan sita bersama-sama menjadi satu dengan surat gugatan mengenai pokok perkara. Kemudian, permohonan sita dapat diajukan tersendiri selama proses perkara berlangsung atau sebelum ada eksekusi. Kemudian, permohonan diajukan kepada pengadilan yang memeriksa perkara pada tingkat pertama. Atau mungkin jika secara lebih jelasnya, penggugat dapat mengajukan permohonan sita bersama-sama menjadi satu dengan surat gugatan mengenai pokok perkara. Kemudian, permohonan sita dapat diajukan tersendiri selama proses perkara berlangsung atau sebelum ada eksekusi. Permohonan diajukan kepada pengadilan yang memeriksa perkara pada tingkat pertama.
Dalam permohonan sita konservatoir harus ada alasan permohonan sita, yaitu adanya kekhawatiran bahwa tergugat akan memindahtangankan atau mengasingkan barang-barang sengketa sehingga akan merugikan penggugat. Alasan tersebut disertai data-data atau fakta-fakta yang menjadi dasar kekhawatiran. Hakim atau majelis akan mempertimbangkan kemudian permohonan sita tersebut dengan mengadakan pemeriksaan secara insidentil mengenai kebenaran fakta-fakta yang menimbulkan kekhawatiran itu sehingga diajukannya permohonan sita. Hakim atau ketua majelis mengeluarkan penetapan yang isinya menolak atau mengabulkan permohonan sita tersebut. Apabila permohonan sita ditolak, kemudian timbul hal-hal baru yang mengkhawatirkan bagi penggugat sebagai alasan permohonan sita, maka dapat diajukan lagi permohonan sita. Dalam hal permohonan sita dikabulkan, maka hakim atau ketua majelis memerintahkan kepada panitera untuk melaksanakan penyitaan tersebut. Penetapan pengabulan sita atau perintah penyitaan tersebut dapat bersama-sama menjadi satu dengan penetapan hari sidang atau PHS, dan perintah pengadilan ataupun panggilan para pihak atau terpisah dari PHS, yaitu perintah penyitaan lebih dahulu dan PS kemudian, atau PHS lebih dulu dan perintah penyitaan kemudian. Atas perintah hakim tersebut, panitera melalui juru sita memberitahukan kepada para pihak dan kepala desa setempat akan dilangsungkannya sita jaminan terhadap barang sengketa atau jaminan pada hari, tanggal, dan jam serta tempat yang telah ditetapkan, serta memerintahkan agar para pihak dan kepala desa tersebut hadir dalam pelaksanaan sita jaminan yang telah ditetapkan itu. Penyitaan dilakukan oleh panitera dan dibantu oleh 2 orang saksi. Apabila panitera tersebut berhalangan, maka dapat ditunjuk pejabat atau pegawai lainnya oleh panitera. Pada hari tanggal yang telah ditetapkan tersebut, panitera melaksanakan penyitaan, memberitahukan penyitaan tersebut kepada pihak tersita dan kepala desa atau lurah setempat. Kemudian pemeliharaan barang-barang tersita tetap berada di tangan pihak tersita. Panitera melaporkan penyitaan tersebut pada hakim atau ketua majelis yang memerintahkan sita tersebut dengan menyerahkan berita acara sita. Majelis membacakan berita acara sita tersebut pada persidangan berikutnya dan menetapkan sah dan berharga penyitaan tersebut yang dicatat dalam berita acara persidangan. Kemudian, apabila barang-barang yang disita berupa benda tetap atau benda yang tercatat dalam lembaga atau kantor pemerintah, maka hal itu diberitahukan kepada lembaga atau kantor yang bersangkutan. Hendaknya tentang sita itu dicatat di buku khusus yang disediakan di pengadilan agama yang memuat catatan mengenai tanah-tanah yang disita, kapan disita, dan perkembangannya. Buku ini adalah terbuka untuk umum. Apabila gugatan dikabulkan, sita jaminan akan dinyatakan sah dan berharga oleh hakim dalam amar putusannya. Apabila gugatan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima, sita harus diperintahkan untuk diangkat. Kemudian apabila gugat dikabulkan, sebagian dan selebihnya ditolak, maka sita jaminan untuk sebagian dinyatakan sah dan berharga oleh hakim dalam amar putusannya. Apabila gugatan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima, sita harus diperintahkan untuk diangkat. Apabila gugat dikabulkan sebagian dan selebihnya ditolak, maka sita jaminan untuk sebagian dinyatakan sah dan berharga, sedang untuk sebagian yang lain diperintahkan untuk diangkat. Kecuali dalam hal ini yang tidak mungkin dipisahkan dalam penyitaan seperti tanah dan rumah dan sebagainya. Pengangkatan sita dilakukan atas permohonan pihak yang bersangkutan. Jadi mungkin dalam secara spesifiknya seperti itu. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terlalu berbelat-belit, karena memang dalam tata cara pengajuan itu banyak ketentuan-ketentuan yang harus dijalankan.
Ya mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai presentasi sita jaminan dan dalam pemenuhan tugas UTS Hukum Acara Perdata. Terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat kawan-kawan terima, kemudian juga ada manfaatnya, terutama untuk saya sendiri dan umumnya untuk khalayak umum. Sekali lagi, terima kasih banyak, dan jangan lupa bahagia serta jaga kesehatan.